Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marhanda Stefania dan PM 235103103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 5 terkait siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka untuk memenuhi tugas mata kuliah laboratorium audit. Berikut penjelasannya. Pertama di sini terdiri dari buku 1 dan buku 2, yang dimana untuk mengisi buku 2 kita memerlukan informasi dari buku 1. Pertama, di sini kita lihat dulu informasinya bahwa berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa diketahui bahwa sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 bulan 11 2017 sampai dengan 31 bulan 10 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun belum termasuk PPh dan PPN untuk periode 1 bulan 11 2018 dan 31 bulan 10 2019. Nah, dari hasil pemeriksaan, klien ini belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Jadi dari penjelasan ini tuh kita bisa nyimpulin bahwa sewa 30 juta ini itu tuh udah dicatat, tapi PPh sama PPN-nya itu belum dicatat. Sehingga di sini kita tuh harus buat rekomendasi jurnalnya. Jadi, catatan pemeriksaannya itu berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa perusahaan tuh belum menyatat PPh sama PPN atas sewa kepada PT Betawi Land. Jadi rekomendasinya itu PPN masukan pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. Nah, 3 juta ini tuh didapat dari ini PPh itu tuh didapat dari PPh finalnya, yaitu pada 4 ayat 2 itu kan 10% dikaliin sama DPP-nya. Nih, PPh final untuk sewa 10% kali DPP-nya. Sehingga 10% dikaliin sama 30 juta, yang hasilnya itu 3 juta. Terus yang kedua itu perusahaan belum mencatat PPh atas sewa kepada Pak Haryo. Nah, selanjutnya di sini di informasi yang B itu PT Sugus itu telah menandatanganin kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta, tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 bulan 12 2018 sama 30 bulan 11 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien itu telah membayar sewa tersebut dan pajak itu belum dilakukan pembayaran. Nah, dari sini kan kita tahu kalau misalkan itu sewa perorangan, sehingga untuk sewa perorangan itu nggak ada PPN, jadi itu cuma eh, PPh tadi itu. Nah, jadi kita buat jurnal rekomendasinya, yaitu perusahaan belum mencatat PPh atas sewa kepada Pak Haryo ini, dengan jurnal sewa dibayar di muka pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 yaitu sebesar 2 juta. Yang dimana 10% tadi itu dikaliin sama eh, yang ada di sini 20 juta. Terus yang ketiga, perusahaan itu belum mencatat beban sewa. Nah, kita hitung dulu nih beban sewanya. Untuk beban sewa itu ada aset, sewa kepada PT Betawi tadi, sama sewa kepada Bapak Haryo. Yang dimana nilai sewa itu 30 juta, yang satunya itu 22 juta, karena kan 20 juta sama pajaknya itu 2 juta, jadi 22 juta. Terus untuk periodenya, kan di sini tuh pada 2018 dia tuh pakai 2 bulan kan. Jadi beban sewanya itu 2 per 12 dikali sama nilai sewanya 30 juta. Sehingga beban sewanya itu ditemukan 5 juta gitu. Untuk yang kepada Bapak Haru ini kan 22 juta. Nah ini dia makanya itu cuma sebulan. Jadi 1 per 12 dikali 22 juta. Sehingga ditemukan hasil itu segini. Terus untuk beban sewa pada 2018 itu dapat disimpulkan 6.833.333. Yang dimana itu tuh perlu pencatatan jurnalnya gitu rekomendasinya, yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 6.833.333.000. Setelah itu, yang kedua itu ada informasi mengenai asuransi. Nah, di sini
Untuk asuransi ini kan ada bangunan, perabotan, peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan persediaan. Nah, ini informasi mengenai asuransinya. Jadinya kita lihat untuk bagian asuransi ini. Nih, di sini tuh bisa kita lihat bahwa bangunan kita hitung bebannya, yaitu bangunan kan nilai polisnya 2 miliar. Premi yang dibayarnya 15 juta. Nah, periodenya itu segini. 1 bulan 4 2017, 31 bulan 3 2018. Nomor polisnya dan beban asuransinya itu cara ngitungnya. Ini ada di bawah penjelasannya bahwa kan di 2018 dia itu pakai 9 bulan kan. Karena dari bulan April. Jadi bulan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 itu kan 9 bulan totalnya. Jadi 9 bulan bagi 12 bulan dikaliin sama 15 juta dari premi yang dibayarnya. Terus eh, hasilnya itu 11.250.000. Terus sama untuk perabotan dan peralatan kantornya kan dia makanya 9 bulan juga kan yang bulan 4. Jadinya 9 per 12 kaliin 1.200.000. Terus kalau misalkan untuk kendaraan bermotor dia kan makainya itu 7 bulan kan karena dari bulan 6. Jadi bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu 7 bulan. Jadi 7 per 12 dikaliin sama premi yang dibayarnya. Sehingga semuanya itu dihitung sama persediaannya juga. Dia pakai 6 bulan kan. Nanti ketemu nih beban asuransinya itu dijumlahin yaitu 9.300.000. Nah, bebannya itu kita perlu buat rekomendasi jurnalnya. Yang dimana rekomendasi jurnalnya itu berarti beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Nah, setelah udah, kita itu akan ngisi yang bagian indeks G. Nah, dari hasil koleksi kita tadi, kita tuh jadi tahu nih yang perlu direkomendasikan itu kita masukin ke kertas kerjanya ini. Yang dimana untuk sewa di Bali Muka ini kan per kliennya itu 50 juta kan. Nah, terus di sini kita dari hasil rekomendasinya sewa di Bali Muka itu untuk di debit ada 2 juta dan untuk di kredit 6.833 3.333 kan. Nah, kita masukin di debitnya 2 juta, di kreditnya 6.833 sehingga saldo per auditnya itu 45.166.667. Terus sama asuransinya juga kan per kliennya itu 30 juta. Nah, terus 30 juta ini di kreditnya tadi kan ada asuransinya di Bali Muka kan. Yang direkomendasinya nih asuransi di Bali Muka itu 19.300. Nah, jadi ini tuh juga kita masukin ke kertas kerja sehingga hasilnya itu per audit 31 Desember 2018 itu 10.700.000 sehingga totalnya itu 55.866.667 gitu. Setelah itu kalau udah kita lihat untuk yang terakhir ini untuk PPh 25 dibayar di muka itu ada informasinya di bagian dokumen. Nih. Nah, ini kan pertama untuk tanggal 6 bulan 2 2018 kan. 6 bulan 2 2018. Dia 54.250. Itu nilainya dapat dari jumlah setorannya dia. Terus kita masukin kan 54.250 sehingga totalnya tetap 54.250. Terus yang kedua di informasi dokumennya itu dia 44 juta pada tanggal 6 bulan 3. Kita masukin 6 bulan 3 44 juta. Terus totalnya itu 98.250 yaitu dari 54.250.000 itu ditambahin 44 juta ini. Jadi ketemunya 98.250. Terus untuk yang Maret juga sama 6 bulan 4 gitu. Pokoknya dimasukin tanggalnya terus
Ini untuk ini juga sama. Bagian ini harusnya agak ke bawah sih. Jadi 6 bulan 2 itu di Februari, terus sampai Desember ini. Ini di Desember, jadi Januarinya itu kosong harusnya. Ini salah peletakan sampai akhirnya nanti saldo totalnya itu di akhir 494.250.000 gitu, 494.250.000 gitu. Kalau udah selesai, itu dia hasil dari cara pengerjaan modul 5 mengenai siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Martina Stefania dan NPM 2351031031003. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari modul 6 untuk memenuhi tugas laboratorium audit, yaitu mengenai siklus perolehan dan pembayaran investasi. Nah, di sini itu terdapat kertas kerja sama catatan pemeriksaan. Nah, untuk mengisi catatan pemeriksaan serta kertas kerja yang ada, kita tuh perlu melihat dari informasi yang ada di buku 1. Nah, pada bagian ini modul 6 siklus perolehan dan pembayaran investasi ini ada informasi mengenai investasi yang dimana berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 tahun 10 Juni 2018, tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris Beni SH nomor 198 tahun 20 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Yang dimana pada tanggal 5 bulan 6 2018 dengan nomor bukti di bawah ini, di sini, itu investasi saham PT PU itu sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar, yang dimana berarti jumlahnya itu adalah 100 juta. 100 dikaliin 100 lembar dikaliin 1 juta per lembar. Terus juga untuk tanggal 7 bulan 8 itu investasi saham PT Pinglet ini sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar dengan jumlah 300 juta. Dan di tanggal 28 bulan 11 ini ada uang muka pembelian gedung. Nah, atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Paulus SH tadi, nomor 35 tanggal 10 Juni 2018, penyertaan saham di PT PU dengan modal dasar 2.000 lembar dengan per lembarnya itu sejuta, sedangkan modal itu ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini ada PT Untung, Bahagia, Sugus, sama PT Cinta, yang dimana uh, pemegang saham PT Sugus ini, dia tuh jumlah sahamnya itu 300 lembar, dengan kepemilikannya itu 30% dan jumlah modalnya 300 juta. Nah, uh, dari sini kita bisa mengasumsikan bahwa sepertinya ini tuh bukan dari PT PUH, tapi ini tuh informasi berdasarkan dari PT Pinglet ini, karena kan di sini tuh dia 300 lembar kan, dan nominal itu 1 juta per lembarnya, dan jumlahnya itu 300 juta, sehingga ini tuh informasi dari PT Pinglet ini. Nah, sehingga berdasarkan laporan keuangan PT PU dan Pinglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau WTP, ternyata tuh perusahaan tuh belum nyatat pengaruh penyertaan sahamnya, yaitu PT PU itu 200 juta untuk labanya dan untuk dividennya itu 20 juta, sedangkan PT Pinglet ini tuh 100 juta dengan dividennya itu 16 juta. Nah, terus tuh untuk eh, dari ini kita kan berarti dia tuh belum mencatat ini kan pengaruh penyertaan sahamnya, sehingga kita tuh harus buat
pencatatannya gitu. Yang dimana dari catatan pemeriksaan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan tuh belum nyatat dari eh, pengaruh dari penyertaan investasinya tadi. Yang dimana pertama, PT PU dengan kepemilikan 10%, nih, 10%, itu perlu kita catat gitu. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu dulu kalau misalkan metode pencatatan untuk saham itu ada tiga. Yang pertama, kalau misalkan kepemilikannya itu 20%, dia itu pakai metode biaya. Nah, kalau misalkan dia itu kepemilikannya 20 sampai 50%, itu dia tuh pakai metode equity. Sedangkan untuk yang lebih dari 50%, itu pakai metode konsolidasi. Jadi di sini dia kan 100 lembar. Jadi 10% kan kepemilikannya. Dia tuh pakai metode biaya. Terus untuk yang PT Pinglet ini kan 300 lembar yang dimana kepemilikannya dia itu 30% kan berarti dia tuh pakai metode equity gitu. Terus langsung kita catat aja nih kepemilikan PT PU tadi kan 10% atas dividen yang akan dibagikan sehingga jurnal rekomendasinya itu piutang dividen pada pendapatan dividen senilai 2 juta. Nah, 2 juta itu didapat dari mana? Yaitu dari 10% dikaliin sama 20 juta gitu. 10% dikaliin sama 20 juta ini. Terus untuk yang kedua itu PT Pinglet dengan kepemilikan 30%. Itu kita buat dulu jurnal rekomendasinya dengan metode apa tadi metode equity karena dia 30% kan. Itu berarti jurnal kan pengakuan laba tahun 2018-nya itu investasi pada PT Pinglet pada pendapatan dividen yang dimana nilainya itu sebesar 30 juta dari 30% dikaliin dari 100 juta gitu. Setelah itu dividen yang akan dibagikan. Nah, jadi untuk PT Pinglet ini dia karena pencatatannya pakai metode equity, dia tuh ada dua jurnal untuk pengakuan sama dividen yang akan dibagikan, yaitu piutang dividen pada investasi pada PT Pinglet, yaitu sebesar 4.800.000. Nah, setelah sudah kan kita udah nyatet nih, apa sih jurnal yang akan direkomendasikan. Nah, itu tuh kita pindahin ke kertas kerjanya ini. Yang dimana pada kertas kerja ini, di sini ada investasi di PT PU dengan saldo per kliennya pada 31 Desember 2018 itu kan 100 juta. Dan itu nggak ada koreksi, jadi per auditnya tetap 100 jutaan. Sedangkan untuk investasi PT Pinglet itu tuh 300 juta untuk saldo per klien 31 Desember 2018-nya. Nah, tapi dia tuh ada koreksi di debit 30 juta dan 4.800.000 di kredit. Nah, itu kita ambil dari ini. Yang investasi pada PT Pinglet di debit kan 30 juta. Terus investasi pada PT Pinglet ini di kreditnya 4.800.000. Jadi kita masukin nominalnya di sini. Yang tadinya di debit ya tetap di debit dan kredit di kredit. Sehingga per auditnya itu dia 31 Desember 2018-nya itu 325 200 juta gitu. Terus untuk pembayaran di mukanya 22.500.000 yang ada koreksi tetap 22.500.000 sehingga totalnya itu untuk per auditnya itu 447.700.000. Jadi untuk cara pengisian dari modul 6 itu kita perlu melihat informasinya, terus kita buat rekomendasi dari informasi tersebut. Setelah udah dibuat rekomendasinya, kita pindahkan ke kertas kerja gitu. Nah, sekian penjelasan dari cara pengisian modul 6 mengenai siklus perolehan dan pembayaran investasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.